Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, pintahuan yang saya banggakan serta para hadirin yang saya cintai. Di sini kami dari tim pemerintah penutup dengan mosi perdebatan hari ini, yaitu mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini, karena dengan adanya subsidi secara layak, sangat membantu perkembangan perekonomian, khususnya di Indonesia. Di mana, jika kita berfokus pada program studi yang diserap di dunia kerja, otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Karena setiap lulusan dari program studi sudah pasti diterima untuk mendapatkan pekerjaan dan memberikan pengaruh terhadap perekonomian yang ada di Indonesia menjadi semakin berkembang dan semakin meningkat. Nah, contohnya dalam proposal kami mengatakan bahwa subsidi hanya disalurkan pada program studi yang diserap oleh dunia kerja. Ini akan meningkatkan sumber daya manusia karena yang kita ketahui pada saat ini yaitu sumber daya manusia yang ada di Indonesia belum memiliki skill-skill yang sangat baik, yang dimana skill-skill ini merupakan suatu kategori, salah satu kategori dalam dunia kerja. Nah, misalnya nih, subsidi yang diberikan untuk mereka yang di universitas berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Jika kita berfokus misalnya pada program studi, contohnya guru. Nah, jika kita berfokus pada program studi guru, maka kita juga memberikan sebuah fasilitas bagi mereka yang membutuhkan tenaga pengajar seperti guru tersebut. Nah, contohnya nih di daerah pendalaman, misalnya daerah pendalaman Sungkung, Kalimantan Barat, di mana di daerah pendalaman tersebut tenaga pengajar seperti guru itu masih sangat rendah sekali. Oleh karena itu, dengan adanya subsidi yang secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja sangat membantu daerah-daerah pendalaman tersebut dalam mengupayakan dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang membantu mereka dalam mendapatkan tenaga pengajar. Nah, skill sangat dibutuhkan bagi mereka yang ingin memiliki pekerjaan setelah lulus dari sebuah universitas. Nah, skill merupakan suatu sifat kepribadian, keselarasan sosial, kemampuan berbahasa seseorang, kebiasaan pribadi, keramah tamahan, dan etika sifat yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, jikalau misalnya mahasiswa-mahasiswi di universitas mendapatkan subsidi secara proporsional, ini memiliki skill yang besar, maka mereka akan mampu bersaing dalam dunia kerja. Hal ini akan membuat lapangan tenaga tingkat pengangguran akan semakin rendah. Nah, oleh karena itu, dengan adanya subsidi proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja ini akan semakin baik bagi mahasiswa dan mahasiswinya. Nah, di sini kami juga ingin menyanggah argumentasi dari tim oposisi yang mengatakan bahwa jurusan yang tidak populer cenderung memiliki mahasiswa yang kurang mampu dalam segi ekonomi. Nah, di mana kualifikasi mahasiswa-mahasiswi dalam suatu jurusan atau program studi tidak didasarkan oleh tingkat ekonomi dari mahasiswa-mahasiswi tersebut, tetapi ini dilihat dari pengetahuan, keterampilan, dan skill yang dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswi tersebut. Nah, lagi-lagi kita berbicara tentang skill. Nah, jadi skill ini merupakan suatu poin yang sangat penting yang dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswi, sehingga dengan adanya skill tersebut mereka dapat bersaing di dunia kerja atau dunia nyata yang benar-benar membawa mereka kepada sesuatu pekerjaan yang akan mereka kerjakan di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu subsidi
secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja ini berfokus kepada program studi atau jurusan yang diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Nah, hal ini menyebabkan tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Nah, jika tingkat pengangguran semakin berkurang, otomatis perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia khususnya akan semakin meningkat. Nah, oleh karena itu pemerintah semakin meningkatkan subsidi secara proporsional terhadap program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Karena mereka yang telah memiliki skill, maka mereka juga pasti sudah mempersiapkan diri mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka dapat benar-benar terjun ke dunia kerja yang telah diserap dunia kerja dari lulusan-lulusan yang telah diserap oleh dunia kerja tersebut. Nah, otomatis jikalau mahasiswa dan mahasiswi dari sebuah universitas memiliki daya serap yang tinggi, maka universitas tersebut dapat dibilang berhasil dalam memberikan subsidi secara proporsional terhadap mahasiswa dan mahasiswinya tersebut. Nah, salah satu contoh subsidi yang diberikan sebuah universitas bagi mahasiswa dan mahasiswinya yaitu misalnya UKT. Nah, selain itu juga misalnya dalam sebuah universitas ada program studi yaitu kewirausahaan. Nah, subsidi yang diberikan bisa berupa misalnya bantuan dalam pengembangan bisnis dari mahasiswa-mahasiswi tersebut. Nah, dengan begitu maka universitas tersebut membantu dan bahkan sangat-sangat membantu mahasiswa dan mahasiswinya sehingga dapat berkembang menjadi lulusan yang dapat diserap oleh dunia kerja tersebut. Nah, dengan begitu subsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja ini harus ditingkatkan dan harus dilihat dari skill yang dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswinya. Nah, sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan argumentasi dari teman saya, yaitu sebagai tim pemerintah tertutup, yang dimana pengembangan prodi yang didapatkan dari adanya penyaluran subsidi ini secara profesional kepada program studi di beberapa universitas negeri akan berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Pengembangan program studi yang berfokus pada beberapa bidang, terutama pada bidang teknologi, akan berjalan seiring dengan perkembangan era globalisasi saat ini, sehingga adanya pemanfaatan bidang seperti ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat di desa-desa pedalaman, jika mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup dari mahasiswa-mahasiswa universitas yang telah menerima adanya bantuan subsidi dari universitas tersebut. Di era globalisasi saat ini yang tengah berkembang sangat pesat, terutama adanya perkembangan teknologi di berbagai bidang akan memberikan peluang yang cukup besar bagi lulusan-lulusan dari universitas yang mengembangkan kemampuan mahasiswanya, terutama adanya pemberian pengembangan dalam bidang teknologi. Karena di dalam bidang teknologi informasi sendiri akan menyalurkan kemampuan-kemampuan mahasiswa yang ada, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa baru ataupun mahasiswa-mahasiswa yang akan menyelesaikan perkuliahannya dengan memiliki kemampuan. Sehingga kemampuan yang dimiliki berupa pengembangan teknologi-teknologi yang ada, seperti memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh kampus agar dapat memberikan motivasi bagi mahasiswa-mahasiswi untuk terus mengembangkan. Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan sumber dana kepada universitas-universitas yang akan mengembangkan program studi teknologi ini melalui kuota atau fasilitas-fasilitas komputer,
laptop, atau bahkan fasilitas lainnya untuk memudahkan penyaluran bakat atau penyaluran kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi ini. Kemudian dengan adanya pengembangan-pengembangan dari teknologi informasi ini kepada mahasiswa-mahasiswi yang di universitas yang mendapatkan adanya bantuan subsidi proporsional dari pemerintah ini akan memberikan dampak bagi masyarakat seperti adanya pembangunan teknologi di berbagai daerah, terutama di daerah pedalaman. Dan kita lihat sendiri pada saat era pandemi saat ini, setiap kegiatan atau seluruh perkuliahan atau kegiatan sekolah itu dilakukan secara online. Dan dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, sangat memudahkan adanya aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan kegiatan sendiri dilakukan secara online itu banyak berupa melalui aplikasi Google Meet ataupun Zoom dan media online lainnya, sehingga perlu adanya pengembangan-pengembangan yang lebih signifikan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi yang mengembangkan kemampuan dan memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan terhadap kemampuan yang ada. Dan selain itu adanya pengembangan soft skill dan kemampuan khusus bagi mahasiswa yang telah memiliki kemampuan untuk mengembangkan bidang di teknologi informasi ini juga sangat dibutuhkan, seperti adanya kemampuan komunikasi. Jika masyarakat memiliki adanya sumber daya yang tercipta dari mahasiswa yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan atau mengatasi permasalahan saat terjadi permasalahan-permasalahan di lingkungan mereka, maka akan mudah mendapatkan solusi yang lebih kritis ataupun lebih mudah mendapatkan solusi yang baik dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, soft skill yang dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan di bidang teknologi juga adanya manajemen waktu yang cukup dan manajemen waktu yang seimbang di antara mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan ataupun dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar mereka. Kemudian adanya pengembangan teknologi informasi oleh mahasiswa di dalam dunia perkuliahan juga akan memberikan kemudahan bagi daerah-daerah dari mahasiswa tersebut untuk lebih berkembang. Misalnya mahasiswa yang berasal dari pedalaman akan lebih mudah untuk membangun fasilitas-fasilitas teknologi yang cukup dan memadai agar dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Terutama di era saat ini sangat dibutuhkan adanya keterjangkauan fasilitas teknologi yang ada agar memudahkan setiap kegiatan atau setiap aktivitas masyarakat, terutama tenaga pendidik ataupun para pelajar yang sedang menempuh pendidikan. Karena dengan adanya kegiatan yang dilakukan secara online saat ini sangat akan memberikan peluang yang besar bagi kemajuan teknologi yang ada dan disertai dengan adanya perkembangan teknologi yang baik jika adanya kemampuan yang dimiliki. Maka pensubsidian secara profesional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja itu sangat memberikan dampak baik bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan mengembangkan kemampuan mereka. Karena dengan adanya pengembangan program studi dari beberapa kemampuan yang ada, sangat memberikan peluang bagi program studi tersebut untuk menciptakan lulusan-lulusan yang akan memanfaatkan peluang kerja pada masa sekarang. Demikian argumentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.